Salam, damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Apa saudara yang keadaan baik? Saya percaya kita sehat oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita bersyukur dapat memperingati hari jadi negara kita, Republik Indonesia, hasil daripada perjuangan dari para pendahulu kita yang sampai menumpahkan darah mereka merebut Nusantara yang sekarang Republik Indonesia dari tangan penjajah. Buat pagi hari ini saudaraku, mari kita terima dengan sukacita renungan. Saya ambil dari Yohanes 14 ayat 12. Demikian dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Ini perkataan Raja, itu Yesus Kristus kepada murid-muridnya dahulu kala sebagai messenger atau yang diutus oleh Tuhan. Hari ini banyak orang gak mengerti bahwa mereka jadi orang Kristen itu sebenarnya diutus. Bukan hanya beragama sesuai dengan hukum di Indonesia, beragama Kristen. Tetapi saudara ingat, Tuhan sampai mati, sengsara sebelum mati di kayu salib untuk memberikan amanat ini, karena dia jamin barang siapa yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jaminannya apa? Yesus sudah pergi kepada Bapa, dan kita tidak ditinggalkan sendiri seperti murid-murid, dengan sukacita dan kuasa yang besar melakukan pekerjaan Tuhan. Camkan itu saudara-saudara. Dia beri Roh Kudus ganti pribadinya, sehingga seluruh muka bumi ini bisa bertemu dan bisa bersekutu dengan Yesus dalam waktu yang sama, di mana dan kapanpun. Saudara yakini itu. Nah, renungan kita ini untuk melakukan pekerjaan yang besar, ya, adalah keinginan Tuhan, di mana orang percaya melakukan pekerjaan Allah dengan iman yang sejati, pisteo, artinya penuh kasih dan penyangkalan diri. Pekerjaan-pekerjaan besar yaitu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Anda percaya? Nah, kalau kita simak dari gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, dan Kisah Rasul 5 ayat 12, tanda-tanda percaya ini kelihatan di dalam persekutuan ini. Yaitu apa saudara-saudaraku? Mereka berkumpul bersama-sama, berdoa sehati, melakukan mukjizat. Orang-orang percaya bertambah, kasih karunia melimpah, dan orang menyukai mereka. Itu bonus. Orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang saya sebutkan hari yang menerima kuasa. Dan hari ini perlu ditandai orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan hanya terdaftar namanya di buku gereja, tapi percaya secara pribadi dan menerima secara pribadi Yesus. Dia berikan kuasa yang pertama disebut exousia, artinya taat. Taat bukan seperti babu atau pekerja-pekerja yang taat kepada majikan karena takut nanti tidak digaji atau lepas dari pekerjaan itu. Tapi taat di sini karena cinta kepada Yesus. Dan yang kedua disebut dunamos, kekuatan yang supranatural. Seperti ini ibarat waktu jalan mau dibuka untuk menghancurkan bukit-bukit batu yang menghalang, diperlukan dinamit, kuasa ledak.
Nah, kita menghadapi hari-hari ini yang akan kita kerjakan banyak ya, pekerjaan yang besar menanti. Dan mari kita sepakat dalam doa. Sepakat kita dalam doa kita. Supaya apa yang diinginkan Tuhan Yesus itu bisa kita lakukan. Bukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa kita hafal dengan sebentar. Bagaimana memulai kebaktian, membuat nyanyian, mencatat segala sesuatu yang penting, membuat para pengaturan-pengaturan, mengatur uang dan sebagainya. Itu pekerjaan yang kecil, saudaraku. Tapi pekerjaan yang besar ini, apa kita mengasihi Tuhan Yesus? Nah, baik kita bersama-sama hari ini untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar ini. Satu nats yang perlu kita simak juga hari ini dalam Matius pasal 22 ayat 39. Tuhan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi. Kamu sesat karena kamu tidak mengenal kitab suci dan kuasa Allah. Nah, tanda-tanda kerajaan Allah ditandai bukan saja dengan huruf, tetapi dengan kuasa. Ini janji Tuhan pada orang percaya. Dan ini yang mau kita terima. Bukan kita usahakan dengan sekuat tenaga, tapi dengan iman yang sungguh, dengan kesiapan hati yang sungguh menerima ini. Dan kita akan melihat hal-hal yang besar. Kita juga bisa bahagia sebagai orang percaya pada keadaan itu. Hari ini ada yang kita hadapi. Yang pertama itu pintu gerbang maut. Nah, sebagai kata kunci saya berikan kepada kita dalam Matius 18 ayat 20. Jika kamu berkumpul bersama-sama, sepakat aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita perlu sepakat hari ini dengan tindakan-tindakan kita dalam doa. Sehati kita menerima kuasa ini. Tuhan akan berikan. Kita menghadapi sekarang pintu-pintu gerbang maut. Saya berikan satu acuan ayat dari Matius 16 ayat 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini luar biasa. Petrus dengan namanya disebut supaya kita tahu bahwa yang membangun gereja adalah Yesus sendiri. Kita ini hanya jenderal-jenderalnya yang hidup dalam satu kerajaan, yang disebut kerajaan Allah. Kepada kita diberikan kebenaran, kuasa, dan sukacita untuk melakukannya. Nah, apa pintu-pintu gerbang maut ini? Artinya kuasa iblis yang disebut diabolos, penghancur, atau setan, diabolos yang menghambat, yang mengikat, membuat tekanan, bahkan halangan-halangan. Itu yang kita hadapi di berbagai lini kehidupan hari ini. Apakah itu pendidikan, agama, kebudayaan, marketplace, ataupun di semua arena kehidupan. Ada pintu gerbang maut yang tidak bisa kita seperti menerjang pintu, bisa pecah dan terbuka, tapi ada kuncinya, saudara. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada hubungan kita dengan surga. Itu pemiliknya Yesus Kristus, diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, artinya apa yang disetujui surga itu kebenaran, firman Allah. Dengan itu kita mengikat, maka pintu gerbang maut kita bisa masuki.
Orang-orang tertawan hari ini banyak dosa, keterikatan atau ketergantungan atau adiktif terhadap yang tidak baik, pornografi, bahkan kejahatan-kejahatan, sakit penyakit, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu ada pintu gerbang maut, kuncinya kita buka. Itu dengan kuasa mengikat dan melepaskan. Banyak orang yang perlu dilepaskan hari ini. Orang akan menunggu, bukan karena perkataan-perkataan yang hebat atau yang palsu, dipalsukan ataupun bohong atau manipulasi. Bukan. Ada yang kebenaran, itu kuasa Tuhan, bisa mereka dilepaskan. Dan hari ini kita mau siap-siap datang kepada komandan kita seperti raja yang mau mendapatkan suatu areal yang baru, karena kerajaan Allah harus diperluas. Dia kirim messengernya, para jenderalnya, para pemimpin-pemimpin untuk masuk dalam daerah itu, menguasai sebagian seluruhnya, dan raja itu akan datang untuk membawa damai. Injil akan diberitakan sampai kepada hal-hal yang begitu banyak lagi yang diperlukan oleh manusia. Waktu Roma akan menjajah daerah, raja akan datang dengan katanya Pax Romana, damai dari Roma. Nah, ini bukan dari Roma, damai dari Tuhan biar terjadi. Salam Allah, bahkan sebutan-sebutan Allah bagi raja kita Yesus Kristus, kesembuhan, damai, panglima perang, raja, segala raja yang berikan kemakmuran yang sungguh akan terjadi. Mereka telah dilepaskan. Puji Tuhan, saudaraku, ini doa kita hari-hari ini. Ke depan ini kita lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dan saya berbahagia kita sama-sama bisa melakukannya. Inilah persembahan kita buat Tuhan hari ini. Doa saya dan saudara kita satukan. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam.